Ini aja IKN apa sih? IKN yang jelas ibu kota Nusantara. Jadi namanya Nusantara. Gitu ya. Dia jelas dari namanya aja. Dari namanya aja kita udah tahu itu kota yang sedang dibangun oleh pemerintah tentunya dengan segala effortnya untuk memindahkan satu fungsi kota yang tadinya ada di tempat lain, dalam hal ini Jakarta, ke tempat yang baru, dalam hal ini di Nusantara. Sepaku, yang kemudian kita sebut ibu IKN tadi, ibu kota Nusantara tadi. Ibu kota Nusantara. Betul, di Kalimantan Timur. Di Kalimantan Timur ya. Secara fungsi ya apa itu? Bukan sekedar kota, melainkan ibu kota. Ya, terus dengar juga nih Bang, ini katanya tenaga kerja dalam negeri kita kurang mumpuni nih, sehingga harus pakai tenaga kerja asing. Katanya nih ya guys, hati-hati ya nih bahasanya nih. Kita pakai katanya nih ya, gitu ya. Nah, dugaan lah. Emang bener kemampuan tenaga kerja Indonesia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat pagi, siang, sore, dan malam semuanya. Datang lagi kita bersama Tanya Ahlinya, bersama Zulfikar Dahlan. Guys, hari ini kita punya topik yang menarik dan agak-agak gimana gitu ya. Mau tahu topiknya apa? Nyok, kita saksikan dulu yang satu ini. Ibu Kota Nusantara menciptakan lingkungan alam dan lingkungan kerja yang inspiratif. Gaya hidup ramah lingkungan menjadi prioritas utama dalam tujuan menjaga bumi pertiwi di Ibu Kota Nusantara sebagai tempat hunian nyaman bagi generasi yang akan datang. Transformasi pelestarian alam, bermukim, berbangsa, bekerja, serta kemudahan mobilisasi. Sebagai pusat transformasi pelestarian alam, Ibu Kota Nusantara mengedepankan preservasi dan restorasi hutan sebagai langkah pertama dalam pembangunan. Hutan Ibu Kota Nusantara menjadi titik di mana penduduk dan pengunjung bisa menemui keanekaragaman hayati Indonesia. Halo guys, balik lagi. Udah tahu kan apa yang mau kita bahas? IKN. Sama siapa? Nih kalian pasti sudah pernah lihat wajahnya sebelumnya. Ini wajah-wajah orang-orang ngetop, guys. Kita datang lagi bersama Bang Idoy. Bang Idoy, apa kabar Bang Idoy? Siap. Kita dengan topik yang berbeda nih, guys. Siap. Kemarin kita ngobrolin arsitektur Betawi, ternyata Bang Idoy ditemukan di IKN. Ya, gua nggak nyangka gitu loh. Ternyata sempat gue lihat siapa nih kayak, wah ternyata Bang Idoy. Bang Idoy, Siap. IKN itu opo sih? Gaya Jawa dikit. Nih, pertanyaannya ini nih. Bersayap apa bagaimana? Ini aja IKN apa sih? IKN yang jelas ibu kota Nusantara. Jadi namanya Nusantara. Gitu ya. Dia jelas dari namanya aja kita udah tahu itu kota yang sedang dibangun oleh pemerintah tentunya dengan segala effortnya untuk bukan replacement, apa itu? Memindahkan satu fungsi kota yang tadinya ada di tempat lain, dalam hal ini Jakarta, ke tempat yang baru, dalam hal ini di Nusantara. Sepaku, yang kemudian kita sebut ibu IKN tadi, ibu kota Nusantara tadi. Ibu kota Nusantara. Betul, di Kalimantan Timur. Di Kalimantan Timur ya. Secara fungsi ya apa itu? Bukan sekedar kota, melainkan ibu kota. Luar biasa. Emang dibangun ya situ? Dibangun secara fisik. Iya kan, gosip-gosip yang sebar kan bahwa wah ini IKN begini begitu, ternyata dibangun ya? Dibangun. Oh, Bang. dibangun. Saksi mata kita. Saksi mata. Bang Idoy di bagian apa nih Bang Idoy di IKN nih Bang? Ya kebetulan sih amanah yang datang,
kita sebagai tim perencana. Waduh. Kita ngelit tim perencanaan lah di situ. Keren gitu loh. ya. Tim Untuk salah perencanaan. satu bangunan kementerian. Di salah satu bangunan kementerian. Betul. Wow. Tuh guys, bener kan? IKN dibangun loh. Kadang-kadang sih orang terlalu pesimis ya. Katanya ada gosip-gosipnya. progresif. Wah, gimana IKN gitu ya nasibnya ya. Ternyata enggak dibangun tuh. Progresif. Progresif ya? Malah ini deviasinya plus. Oh, plus. Plus. Jadi plus ya sekarang Deviasi tingkat plus. ininya deviasinya plus ya. Plus, ya. Wah, Deviasi ini plus. banyak yang nggak tahu deviasi plus apa tuh, Oh, Bang. artinya yang tadinya diharapkan sekian persen progres ternyata sudah di atasnya. Sudah di atasnya. Sudah di atasnya. Oh, jadi ada Artinya percepatan, melebihi, ya. percepatan pembangunan. Jadi Betul. optimis, Bang. Ini Optimis. Agustus tahun depan kita upacara di sana. Secara fisik optimis. Wah, optimis. Iya dong. Ya. Secara Jalan fisik udah jadi, ya, Bang. On progress semuanya. On progress. Jadi infrastruktur itu dari kurang lebih 39 proyek yang berjalan itu 8 diantaranya adalah bangunan, sisanya itu infrastruktur. Oh, Yang digeber memang infrastruktur. infrastruktur ya. Ya, infrastruktur itu mulai dari jalan, saluran air, kemudian embung, kemudian waduk, jadi listrik gitu ya. Bangunan-bangunan tentunya bangunan inti pemerintahan gitu ya, mulai dari istana, kantor presiden, kemudian seknek, kementerian koordinator, kemudian terus nanti nyusul juga bangunan-bangunan pendukung rusun ASN segala macam itu menyusul. Tapi untuk yang kloter pertama ini yang harus ditargetkan di Agustus yaitu tadi yang saya bilang tadi. Oh, 39 jadi salah satu kementerian berarti apa desain and build ya ini, Bang. Ini kebetulan di design build, tapi Rancang bangun ya, nama keren Indonesia ya. saya di perencanaan. Oh, di perencanaan ya, gitu. Di perencanaan, di rancang bangunnya gitu ya. Wah, sudah sampai sejauh mana sih jalan-jalan sudah sejauh mana sih, Bang? Sudah sampai belum kita jalan ke sana, sudah diaspal atau masih ada yang masih belum selesai atau gimana? Berbentuk sudah, tapi di aspal belum. Diaspal belum. Ya, tapi berbentuk sudah jalur, Sudah perkerasan ya? sudah perkerasan base layer itu sudah. Jadi sudah kebentuk jalur base layer itu sudah terbentuk. Tapi di aspalnya tentunya belum. Gitu. Masih nunggu ya. Iya dong. Kan termasuk tol dari daerah, ada daerah namanya daerah Samboja gitu ya. Itu yang sekarang masih berhenti di situ tolnya. Kemudian kita ke IKN itu melalui jalan biasa gitu ya, jalan provinsi lah ya, tapi bagus. Nah nanti tolnya itu dalam progres pembangunan yang progresif jadi itu. Nah nanti dari Samboja itu ya, dari Balikpapan kurang lebih total 45 menit. 45 menit. Ya, kalau nanti kondisi sekarang. tolnya, Nanti. kalau nanti tolnya Kalau udah sekarang jadi. berapa kondisi? Sekarang tuh 1,5 sampai 2 jam lah ya. 1,5 sampai 2 jam. 1,5. Oke. Dan semuanya on progress. Ya. Ini. Ya, guys, mau lihat tuh progresnya IKN tuh. Kita bisa lihat dulu satu ini ya. Selain itu, Basuki juga mengatakan pembangunan istana negara dan kantor presiden di IKN akan selesai pada Juni 2024, sehingga dapat melakukan upacara 17 Agustus 2024 di ibu kota baru tersebut. Ya itu, Juni semua sudah selesai, sehingga nanti Agustus insya Allah kita masih yakin bisa upacara di sini. Ini strukturnya sudah hampir selesai nih. Nanti Agustus sudah mulai topping off, tinggal masang bilah-bilahnya itu. Guys, balik lagi ke tanya ahlinya bersama Zulfikar Dahlan di sini, guys. Guys, tuh tadi kan nyata itu IKN itu ya, sudah ada bentuk jalan, kemudian sudah ada bangunan-bangunan yang sudah didirikan, kemudian progresnya sendiri sudah di atas dari progres yang direncanakan. Ini suatu hal yang luar biasa nih IKN ini ya. Kalau dikatakan sebagian orang ini ya, ini mengatakan ini proyek mercusuarnya pemerintah gitu ya. Tapi kita lihat dulu biasanya gitu ya. Dulu kalian tentunya ingat namanya Taman Mini Indonesia Indah. Betul nggak, Ya, Bang Gidoy? ya. Itu dikecam orang ya, betul nggak? Ya. Faktanya sekarang kalau tidak ada Taman Mini Indonesia Indah, nggak ada lagi lahan di Jakarta, di DKI Jakarta yang bisa menggambarkan seluruh provinsi di Indonesia. Ya. Nggak usah perlu jauh-jauh kita datang. Mungkin nanti the next time mungkin IKN akan begitu ya, Bang ya. Mungkin gitu ya, atau ada anggapan lain.
Ya secara fungsi kan itu ibu kota. Ibu kota kan Lebih ke tentunya. administrasi pemerintahan lah ya. Pemerintahannya. Populasi juga terjaga. Menurut rencana populasi terjaga, tidak bisa nggak bisa sampai kayak Jakarta yang Overload, beleberan gitu ya, overload, gitu ya. ya. Keluar Jakarta. IKN nanti ada batas populasi. Terus kalaupun kemudian ada sarana rekreasi fasilitas gitu, itu di luar kawasan pemerintahan. Oh, jadi ini ada konsepnya zona-zona pendukungnya. membangun benar-benar kota pemerintahan gitu Betul. ya. Kan nanti kan jadi kayak sister city gitulah ya. IKN, Balikpapan, Samarinda. Nah, ini nanti jadi zona yang didesain sedemikian rupa secara makro Iya, iya. dengan impact sosial, ekonomi, budaya, politik dan segala macam. Kalau struktur tanah, katanya struktur tanah di Kalimantan challenging, betul nggak? Apa? L? Menantang, challenging, maksudnya. Oh, challenging. Ya, kita kan nggak bisa mengatakan bahwa tanahnya kondisi seperti apa, tapi challenging lah. Menantang. Secara, ya menantang kan secara arsitektural kan harus ada apa ya, ada penambahan secara sipil atau saya nggak ngerti deh. Gua nggak ngerti tuh kayak gituan. Bang Hidayat bisa jelasin nggak, Bang? Iya. Jangan kata tibang tanah yang menantang. Hari gini orang udah bisa bikin bangunan di bawah laut. Oke. Gitu ya. Ya. Artinya bagi insinyur-insinyur bangunan, konstruksi bangunan, itu sesuatu yang bukannya tidak mungkin. Nah, menantangnya lahan tanah ya, kondisi tanah di IKN memang tanahnya clay shell atau lempung, tapi tentunya ada sejumlah treatment by teknologi gitu ya. Baik itu secara desain bangunannya itu sendiri maupun treatment terhadap tanahnya, yaitu ya solutif. Nggak ada masalah gitu. Jadi so far nggak ada masalah. Tapi tetap benar challenging, benar. Challenging ya, ya. Benar. Ya, terus dengar juga nih, Bang. Ini katanya tenaga kerja dalam negeri kita kurang mumpuni nih, sehingga harus pakai tenaga kerja asing. Katanya nih ya, guys, hati-hati ya nih bahasanya nih. Kita pakai katanya nih ya, gitu ya. Nah, dugaan lah. Emang benar kemampuan tenaga kerja Indonesia. Nah, yang dibangun kan gedung-gedung yang ada di kota-kota lainnya juga. Nggak ada bedanya ya? Iya, nggak ada bedanya. Artinya SDM dari yang tingkatan lapangan, manajerial, sampai ke tenaga ahli gitu ya. Itu mumpuni semua. Nah, terus katanya mau ada tenaga kerja asing, gimana Bang? Jadi nih, ini perlu klarifikasi jelas nih guys. Karena kita mau dapat bonus demografi tahun 2030. Bonus demografi itu berarti harus ada ciptaan lapangan pekerjaan yang besar kan? Betul. Kalau kita masukkan terus tenaga kerja asing, bagaimana kita bonus demografi? Ini bonus atau ancaman? Kan bener. Gitu ya? Ancaman demografi. Ya, jadi gini, kalau konteksnya adalah tenaga kerja, jelas ada aturan yang menyebutkan tenaga lokal itu harus ada sekian prosentasenya. Oke. Gitu ya. Baik di level lapangan maupun di level lainnya gitu ya. Khususnya di level lapangan. Nah, kalau kita kemudian bicaranya itu tadi lokalnya si Kaltim gitu ya. Nah, kalau kita bicara dalam negeri, itu mah udah sabrak-abrak. Itu semuanya tenaga kita semua, tenaga putra-putri terbaik Indonesia gitu ya. Terbaik artinya yang memang punya kemampuan khusus dalam konteks membangun secara cepat, akurat gitu ya, dengan segala macam situasi yang ada tadi, challenging dari segi tanah, kemudian situasi non ini. Betul. Nah, kalau kita bicara tenaga asing, bukan berarti kemudian ada orang-orang lapangan atau pekerja-pekerja di lapangan yang orang-orang dari luar negeri, enggak begitu. Melainkan begini, jadi pemerintah menggunakan jasa atau pihak lah ya, pihak untuk menjadi auditor, terus kemudian pengawas di lapangan, tapi konteksnya bukan seperti pengawas harian ngawasin di lapangan, enggak gitu, tapi lebih ke audit gitu ya. Lebih ke audit, ke spesifikasi mutu gitu ya. Betul, sama terus mungkin keuangan, satu hal lagi mungkin yang lebih tepatnya
bagaimana ini mengakselerasi mungkin ya gitu Ya, mereka betul. karena betul. kalau kita secara kemampuan pasti mumpuni tapi Ya. kalau secara akselerasi mungkin ya Mungkin, gitu ya. Kan tenaga pengalaman juga kita belum pernah membangun ibu kota. ya itu Gitu. pengalaman betul Jadi- jadi boleh lah ya. Betul. Iya, Orang pengalaman itu ada yang dari luar negeri, ya nggak jadi masalah juga. Jadi kita nggak boleh kemudian- skeptis dulu guys. Iya, Iya. betul, betul. Iya. Itu kalau di IKN sampai jam berapa bang? Kalau jam kerja, ya jam kerja seperti layaknya pekerja bangunan di Indonesia. Tinggal di dalam IKN ini bang? Ada yang di hunian pekerja, gitu Ya. ya. Ada juga yang memang di mes-mes di luar site, gitu ya. Oh, oke. Ada juga yang di kecamatan sepakunya, gitu ya. Jadi tersebar sih. Tapi kalau pekerja lapangan itu di hunian pekerja konstruksi namanya, Oke. HPK. Iya, iya. Itu ada sejumlah belasan tower itu untuk para pekerja tukang segala macam itu ada di sana. Tidurnya di sana. Tidur di sana? Ya. Oke. Ada kejadian-kejadian khusus? Ha. Jadian khusus gimana nih? Iya, spiritual. Adakah itu? Seperti itukah? Itu ada sesuatu yang aneh gitu? So far nggak pernah. So far nggak pernah ya? So far nggak pernah. Karena Ya. Karena gini, jadi hutan kan gini-gini, orang membayangkannya IKN itu tadinya hutan rimba belantara, hutan lindung yang kemudian dibabat habis gitu ya. Di mana hutan belantara itu isinya apa namanya? Apa kalau binatang-binatang apa namanya? Flora, fauna, iya, iya. langka segala macam, ada orang hutan. Nggak begitu. Di sana hutan produksi. Hutan produksi. Hutan produksi itu homogen Oke. yang dipanen, ditebang Ya. secara berkala per sekian bulan. Artinya dalam kurun waktu tertentu, dalam hitungan bulan atau tahun atau tertentu, yaitu ditebang-tebangi untuk produksi. Nah, yang saya sebut misalkan hutan di sana pohonnya eukaliptus gitu ya. Ya. Eukaliptus itu dia dipakai untuk bahan pembuatan uang, kertas uang, Ya. kemudian kertas tulis biasa, kemudian kayu daunnya untuk kayu putih. Jadi memang ya hutan industri gitu ya. Nah, itu satu. Sehingga hutan industri ya hutan yang homogen. Nggak ada yang aneh-aneh di sana, Bang Jul. Nggak ada. Macan. Macan juga kagak ada. Ada Macan. burung. Hah? Burung banyak. Burung ya. Waduh. Kalau monyet, Ya. ada tapi di sebelum kita menjumpai kawasan hutan industri ada hutan lindung. Oke. Nah, di hutan lindung itu banyak tuh monyet tuh. Oh, macam-macam lah itu di situ ya. Yang kita lihat mau monyet gitu ya. Oh, yang udah pernah lihat monyet ya, Iya, gitu ya. kebanyakan monyet yang kita lihat kan. Oke. Sus gitu. Ya sama lah kalau kayak kita lagi tamasya ke Cibodas Ya. atau kemana Gunung Gede kan ada tuh monyet-monyet gitu kan. Ya tiba-tiba lewat gitu ya. Ya monyet binatang beneran, Iya, iya. bukan Sama monyet waktu gua ngipri. kemarin ke Aceh juga sama tuh. Bukan monyet ngipri ya. Iya. Jadi ya nggak ada yang aneh-aneh gitu, yang gaib-gaib sih. Saya nggak pernah nemuin. Nggak ya, So far. belum. Ya nggak, janganlah, jangan sampai yang Wah, nemu. Jadi Nggak ada yang aneh-aneh. kondisi aman lah ya. Aman. Oh, luar biasa nih Bang Yudo. Ini ya namanya arsitek gitu ya. Jadi sampai ke hutan gitu ya karena ada pekerjaan gitu ya. Iya. Bang Yudo. Ya kebetulan sih kan akses ke sananya memang akses yang sudah akses baik itu akses jalan provinsi maupun akses proyek itu ya sudah terrekayasa dengan baik. Jadi bukan kemudian kita datang, waduh ini masih hutan semak belukar, kita nebang-nebangin kayak kita naik gunung zamannya muda dulu. Enggak begitu. Nggak ya. Jadi ya sudah ada land clearing. Tapi land clearingnya juga sebatas side project ya. Lokasi yang bukan merupakan side project itu tidak boleh ditebang. Oke. Tidak Jadi boleh masih ada Mempertahankan. tanaman-tanaman, masih ada pertahankan Betul. tanaman-tanaman. Jadi di sela-sela project itu bagian kalau kita lihat ke sana gitu ya, project itu masif tuh, banyak tuh. Ya. Tapi di sela-selanya masih ada hutan, pohon-pohonan, tanaman-tanaman. Baik tanaman yang lama maupun tanaman yang baru. Oh, sudah mulai tanam. Oh iya, kan nursery. Tiap site project itu ada kewajiban bikin nursery. Nursery untuk landscapingnya. Oke. Itu. Jadi semuanya ada di on-site semua tuh. Pohon-pohonan yang beragam
Yang rata-rata adalah pohon lokal memang. Oke. Ini mungkin belum terinformasikan ya di dunia Iya. luar gitu ya. Bahwa Betul. kan di bayangan gitu ya, kalau orang-orang itu mungkin sebagian yang skeptis ya. Itu IKN itu hanya bangun aja gitu ya, nanti entah apa yang mau dijadikan gitu ya. Satu lagi Bang Jul, ada parameter penilaian terhadap bangunan di IKN ini yang disebut BGH, bangunan gedung hijau. Itu punya kriteria-kriteria yang amat mendetail, yang bukan saja konteksnya perencanaan, tapi juga pelaksanaan Sampai implementasi. dan pembongkaran, ya. Oke. Perencanaan, pelaksanaan, termasuk pembongkaran itu terukur semua, ternilai semua dengan yang namanya parameter-parameter penilaian bangunan gedung hijau. Dan itu semuanya dibuat secara konsisten. Apa yang direncanakan, apa yang dibangun, apa yang jadi beroperasi nanti itu selaras semuanya. Gitu. Oh, Bangunan gedung keren. hijau, BGH. Keren nih. Gitu. Keren ternyata ya. Gitu ya. Ya, dalaman pandangan kita nih ya. Iya. Nggak pernah ngeliat sana ya. Ntar kapan waktu ya kalau Main, diundang sama Bang Bang Ido ya, kita main ke sono ya. Yuk, Iya. yuk. Ya. Kita main ke IKN guys ya, seperti lainnya waktu-waktu yang lain. Iya. Bang Idoy, nih Siap. Bang Idoy ini kan IKN gitu ya. Kita mau sudah tahun depan ya kita upacara katanya di sana ya. Ya, Kira-kira terjadi? terjadi. Jadi ya? Jadi dong, Oh, jadi pasti ya? pasti. Pasti. Luar biasa. Orang progresnya juga deviasinya plus kok. Deviasi plus ya? Guys, Jadi. gini baru ada yang namanya klarifikasi clear mengenai IKN nih dari Bang Idoy. Iyalah. Bang Idoy, Kan ada kita pesan-pesan terukur. nggak ini karena IKN ini berhimpitan dengan 2024 nih? Ada pesan-pesan nggak buat netizen nih? Waduh, ini sensitif nih. Kalau ngomong 2024 kita dengerin nih. Iya, maksudnya gini loh. Maksud gua gini. Kita punya calon Apa? calon presiden nih. Oh, Ya, capres. punya capres kan gitu ya. Masing-masing punya ini. Tapi maksud gue, Oh, ada sejumlah capres. ya apakah ini bisa jadi suatu IKN ini suatu komunitas yang ini dipertentangkan kah? Atau ini seharusnya kalau sudah sesuatu yang sudah dibangun maka harus diselesaikan? Yang jelas gini, bahwa Jakarta sudah bebannya sudah berat gitu ya, itu harus kita akui gitu ya. Ya kagak usah jauh-jauh deh, ini udara lagi jelek juga kan tuh bagian dari sudah rentanya provinsi ini gitu ya. Ya. Capek gitu ya, jenuh mungkin, capek lah. Artinya beban Jakarta itu harus dikurangi lah ya. Salah satu beban yang terjadi di Jakarta kan adalah kapasitas sebagai ibu kota gitu. Nah, ini satu aspeknya, bahwa kemudian ibu kota harus pindah, kalaupun harus pindah ke tempat lain yang kemudian secara akademik, secara profesional, secara kajian jatuhnya di Kalimantan Timur, di daerah Sepaku, IKN, itu kan sebuah konsekuensi logis yang memang terjadi. Nah, itu baru satu aspek ya. Banyak aspek atau perspektif lain yang kenapa sih mesti pindah gitu ya. Itu baru itu satu hal dalam konteks kepindahannya. Kenapa harus pindah? Kenapa sih pindah gitu. Nah, kalau kemudian aspek teknisnya yang tadi Bang Jul tanya, secara arsitektural, secara konstruksi, secara struktur, ya mumpuni semuanya. Kan kita tahu ini semua terukur secara budget, terukur secara waktu, terukur secara material, ya, biaya, mutu, waktu, semuanya kan terukur. Ya kita bisa proyeksikan bahwa ini akan selesai di momentum bulan apa, tahun berapa, ya kita tahu. Dan semuanya logis semua, nggak mengada-ngada.
Gitu. Jadi kalau ditanya Agustus 2024 upacara di sana bisa. Wah. Bisa. Clear nih. Physically udah jadi. Clear, Tapi ya. kalau ditanya ibu kotanya beroperasi apa tidak, ya itu kan nanti Bukan putusan. Iya dong, itu beda. level beda level Iya ya, dong. ya guys. Kita cuma saya nggak bisa punya komentar soal iya, itu. kita cuma bisa cerita doang di sini guys ya, tidak ada kita tendensi kemana-mana. Yang pasti bahwa kita melihat bahwa IKN itu sedang proses dibangun, gitu. Sekarang itu kita bisa target sesuai tahun depan ya, 17 Agustus. Ya, jadi kemarin itu ada terakhir di Jakarta mungkin ya. Gitu ya. Tapi nggak tahu ya setelah itu mau bagaimana lagi ya. Wih, itu urusan Iya. elit loh. Guys, Kita nih. kuproy. Kita urusan Ini. sama kuproy. Ya. Kita lebih fokus kepada tanya ahlinya guys, nggak urusan yang itu. Jadi jangan lupa follow, like, comment, dan share. Dan buat teman-teman semua yang mau komen-komen gitu ya, silakan di komen ya gitu. Apalagi mau cari siapa narasumber lainnya yang mau kita ajak bicara, kita ajak ngobrol. Apa saja temanya guys, kita temanya bebas. Ya nggak? Kita nggak perlu orang terkenal juga guys. Misalnya kalian, wah gue mau cari ahli apa? Nah, sebut aja nanti kita cari, kita bantu, kita temukan. Dan mudah-mudahan ini menjadi manfaat. Karena apa? Dunia digital ini adalah dunia yang tercatat. Dan apabila catatan sudah ditinggalkan, sangat sulit untuk dihapus. Sebab itu, teman-teman bijaklah menggunakan digital. Dan sampai ketemu lagi di Tanya Ahlinya bersama Zulfikar Dahlan di lain waktu. Nyok! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Bye!